Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini Ambu membuat keripik singkong bumbu rujak. Ini rasanya enak banget, manis, asam, asin, gurih, pokoknya rasanya seger banget. Dan tentu saja walaupun sudah dikasih bumbu, keripiknya tetap kriuk. Nah, di video ini juga diberikan tips bagaimana agar keripiknya tetap kriuk dan kriuknya ini tahan lama. Yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Baiklah, kita akan siapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan keripik singkong. Pada video kali ini tidak disertakan dengan cara membuat keripiknya, tetapi di video sebelumnya Ambu sudah membuat video tentang pembuatan keripik singkong, bagaimana caranya agar renyah dan juga warnanya bagus. Nah, kalau misalnya penasaran boleh dicek di description box atau di atas ya. Untuk membuat keripik singkong bumbu rujak yang kriuk, tentu saja kita harus menyiapkan keripik singkongnya yang masih renyah atau yang masih kriuk, jangan yang sudah melempem ya. Nah, kalau misalnya kita membuat keripik singkongnya tidak pada saat itu, kita bisa simpan keripik singkongnya di dalam toples yang kedap udara. Kemudian kita akan siapkan dulu bumbu rujaknya. Yang pertama ada bawang merah, kemudian bawang putih, dan untuk banyaknya bawang merah dan bawang putih ini bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian di sini Ambu menggunakan kencur. Nah, banyak sekali yang tidak suka kencur. Kalau tidak suka, ini boleh di skip. Bisa diganti misalnya dengan daun jeruk ataupun juga dengan menggunakan combrang juga bisa agar lebih terasa bumbu rujaknya. Nah, kemudian di sini ada cabai merah besar dan juga cabai rawit atau boleh diganti dengan cabai keriting. Untuk banyaknya tentu saja disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Nah, di sini Ambu menggunakan cabai merah besar karena ingin nanti bumbunya lebih terlihat warna merahnya. Karena kalau misalnya hanya cabai rawit saja biasanya kurang terlihat. Nah, kemudian di sini ada asam jawa. Ini agak cukup banyak karena biasanya kalau bumbu rujak itu lebih terasa asam. Kemudian di sini ada gula merah dan gula pasir. Sebetulnya kalau ingin gula pasir saja juga bisa, tetapi biasanya kalau bumbu rujak itu cenderung khas dengan aroma gula merahnya. Maka di sini Ambu mengkombinasikan di sini sekitar 150 gram gula pasir dan 50 gram gula merah. Kalau ingin lebih banyak gula merah juga silahkan. Nah, kemudian untuk bawang merah, bawang putih, kencur, dan cabenya akan kita haluskan. Jadinya seperti ini. Ini dihaluskan dengan blender. Kalau ingin tekstur yang lebih kasar bisa diulek saja. Nah, kemudian bumbu yang lainnya tentu saja ada garam dan kalau misalnya suka ditambah dengan penyedap rasa. Selanjutnya kita akan tumis bumbu rujaknya. Kita siapkan wajan dan juga minyak goreng. Lebih baik kita menggunakan wajan yang cukup besar seperti ini dan wajan yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan teflon, apalagi ukurannya kecil, nanti akan sulit untuk mengaduk ketika dimasukkan keripiknya. Jadi kalau misalnya menggunakan wajan seperti ini akan lebih leluasa. Kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis dulu sampai matang atau sampai aromanya wangi. Nah, ini bumbunya jangan masih mentah ya, karena nanti rasanya juga akan kurang enak. Kita juga bisa tambahkan sedikit air. Ini membersihkan tadi bekas bumbunya agar tidak terlalu kering.
Jika bumbunya sudah tercium aroma wangi, kemudian sudah terlihat matang seperti ini, kita bisa tambahkan air. Nah, penambahan air ini untuk melarutkan bumbu-bumbu yang lainnya. Kemudian kita akan masukkan bumbu yang lainnya. Kita masukkan asam jawa, kemudian gula merah, lalu garam. Kemudian jika suka boleh ditambah dengan kaldu bubuk atau penyedap rasa, tapi kalau misalnya tidak suka di skip saja. Lalu kita masukkan gula pasir. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semua bumbunya larut. Lalu setelah ini kita akan icip untuk mengoreksi rasa. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, bumbu rujaknya ini kita akan masak sampai kandungan airnya menyusut atau sampai habis. Nah, ciri-cirinya adalah kalau misalnya bumbu rujaknya ini masih mengandung air, biasanya gelembungnya lebih banyak dan kecil-kecil seperti ini. Perhatikan, jadi kalau misalnya kecil-kecil seperti ini berarti bumbu rujaknya ini masih ada kandungan airnya. Nah, salah satu faktor kalau misalnya kita membuat balado atau misalnya keripik bumbu seperti ini yang ternyata melempem setelah dikasih bumbu itu karena bumbunya masih mengandung air walaupun itu sedikit. Nah, jadi intinya kalau ingin tetap kriuk, bumbunya itu harus benar-benar bebas dari air atau harus benar-benar kering airnya. Nah, ini masih ada kandungan airnya, gelembung-gelembungnya masih banyak. Nah, kemudian terkadang permasalahan yang terjadi adalah ketika bumbunya menggumpal. Jadi ketika bumbu menggumpal sehingga tidak bisa dicampur dengan keripiknya. Nah, ini adalah karena biasanya bumbu yang kita buatnya sedikit, kandungan gulanya sedikit. Jadi ketika mencair gulanya akan mengering langsung. Nah, agar tidak menggumpal lebih baik kita menggunakan atau membuat bumbunya dalam porsi yang cukup banyak, dalam artian gulanya juga cukup banyak, sehingga ketika si kandungan airnya ini menyusut atau hilang, si bumbunya ini masih dalam bentuk cair seperti ini. Jadi ini adalah cairan gula, bukan air. Jadi hanya gula saja. Nah, perhatikan, ini sudah mulai gelembung yang kecil-kecilnya sudah mulai hilang dan gelembungnya sudah mulai melebar. Nah, ini tandanya airnya juga sudah mulai menyusut. Dan juga ketika kita aduk, ini terasa lebih lengket seperti ini. Nah, gelembungnya besar-besar seperti itu dan lengket. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan keripiknya dan kita aduk-aduk sampai rata. Jika kita mengaduk ini, kompornya belum kita matikan, tetapi dengan api yang kecil. Nah, kalau menggunakan wajan yang bentuknya seperti ini dan dengan ukuran yang besar, ini akan lebih mudah ketika kita mengaduk-ngaduknya dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan jenis teflon. Nah, ini sudah tercampur rata, kita matikan api kompor dan kita biarkan sampai dingin. Jadi jangan sampai ketika masih panas atau hangat keripiknya kita kemas. Jadi kita kemas setelah benar-benar dingin. Nah, ini dia keripik singkong bumbu rujaknya sudah jadi, sudah siap dinikmati ataupun dikemas ataupun misalnya disimpan di dalam toples. Salah satu kunci agar keripiknya tetap kriuk adalah pada penyimpanan atau pengemasan. Jadi kita harus menyimpan keripiknya dalam wadah yang benar-benar tertutup atau kedap udara. Karena kalau misalnya berhubungan langsung dengan udara, akan ada uap air yang meresap atau yang masuk ke dalam keripik, sehingga si keripiknya ini akan lebih mudah melempem.
Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Dan insya Allah ini keripiknya enak banget. Lihat suami saja ketika makan keripik ini susah berhentinya katanya. Nah insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.